Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat beribadah dalam ibadah virtual yang dilakukan secara live streaming pada saat ini. Atas nama Majelis GKST Global Jakarta, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semuanya secara warga jemaat yang berasal dari jemaat yang lain, namun berkenan untuk ikut serta dalam ibadah kita pada saat ini. Semoga pelayanan ibadah Minggu Advent yang ketiga ini dan pemberitaan firman-Nya menguatkan hati dan meneguhkan iman percaya kita untuk tetap berserah kepada Tuhan dalam seluruh keadaan dan kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita beribadah, saya mengajak kita semuanya untuk masuk dalam saat teduh. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, kedatangannya sudah semakin dekat. Apakah yang kita persiapkan untuk menyongsong kedatangannya? Pandanglah Dia yang akan datang, yakinlah akan tujuan dan janjinya. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu, Raja damai di malam. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana putra Daud, hatilah, dirikanlah tatamu, maha tinggi mulia. Hosiana putra Daud, umatmu
Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, Dan kitalah umat gembalaannya. Allah kawanan menghimpun. domba dan tuntunan tangannya. Allah menghimpun dan mempersatukan kita di tempat ini untuk mengeruniakan keselamatannya. Jadilah pertolongannya atas kita semua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahteranya menyertai saudara-saudara. Sekarang dan selamanya. Mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Silakan duduk kembali. Marilah kita berdoa secara bersama-sama. Ya Allah, kami mengucap syukur karena Engkau mau hadir bagi kami, menjumpai manusia yang berdosa. Karuniakanlah Roh-Mu agar kami sanggup menyatakan kasih-Mu dalam penantian kami. Amin. Dengarkanlah pembacaan nubuatan dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 14 demikian. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah. Hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Roma 1 ayat 1 sampai 7.
Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel. Datang menantikan penolongnya, bersoraklah hai Israel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Rasul Paulus menekankan bahwa kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil untuk hidup dalam Kristus haruslah memelihara kekudusan dirinya. Namun hidup kita berbalut dosa, cahaya kasih kita redup oleh kemilau dunia. Gerakan misioner kita tertati-tati karena keraguan dan kekhawatiran yang kuat mengendapi jiwa kita. Ya Allah, ampunilah kami yang telah melupakan panggilan-Mu atas hidup kami. Mulut kami tidak menghibur, tangan kami tidak merangkul, dan langkah kami lari dari tanggung jawab untuk mencari jiwa bagi-Mu. Sebagai anak, kami sering tidak menghormati dan menghargai ayah, ibu, serta saudara kami. Sebagai orang tua, kami sering membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak dan tidak mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat-Mu, Tuhan. Sebagai hamba-hamba-Mu, kami sering mengabaikan bahkan telah melupakan panggilan-Mu atas hidup kami, sehingga kami tidak memancarkan terang-Mu bagi banyak orang. Ya Allah, kasihanilah kami dan sambutlah kami dalam kasih-Mu.
sebagaimana adanya. Jiwaku sungguh berselang, darah-Mulah pembasuhnya aku datang Tuhan padamu. Marilah kita bangkit berdiri. Tuhan itu Maha Kasih dan Pengampun. Jiwa yang penuh sesal diampuni dan dibaharuinya. Atas kasih-Nya ini maka kami menyatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Terimalah keselamatannya. Hari ini harinya Tuhan, terimalah kemurahannya. Hari ini harinya Tuhan. Sebagai umat yang diampuni dosanya, terimalah arahan hidup baru seperti tertulis dalam Ibrani 10 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25 demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, pujian hari ini di-skip karena ada masalah teknis. Nanti kita tayangkan pada ibadah live streaming berikutnya. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab dari Sefanya, Perjanjian Lama, kitab Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai 20. Sefanya 3 ayat 9 sampai 20. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga, di minggu Advent yang ketiga ini, kami bersyukur atas limpahan rahmat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dalam ibadah virtual kami saat ini. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh yang kudus, supaya masing-masing kami dimanapun berada diberikan kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan, dan terutama diberikan kerelaan di dalam sukacita daripada Tuhan, kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Sefanya 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian, janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yakni yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan-perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin. Ada aspek tertentu yang dia kemudian takuti di dunia ini. Hanya saja begini saudara-saudara, jangan sampai rasa takut itu menjadi akut. Pernah merasakan sebuah ketakutan yang amat sangat? Saya ceritakan pengalaman saya. Pada waktu saya SD, di kampung saya, di Tentena, ada terjadi suatu kisah yang menyedihkan. Saya memimpikan seseorang, seorang tukang kayu, saya tidak usah sebut namanya atau bapak siapa. Lalu kemudian itu muncul berkali-kali dalam mimpi saya. Ceritanya dalam mimpi itu dia digebukin oleh masyarakat. Beberapa hari setelah mimpi itu saya mendengar bapak itu sakit. Lalu dia dirawat di rumah sakit. Namun hanya beberapa saat di rumah sakit dia menghilang. Orang kemudian mencarinya sampai kemana-mana, sampai ke hutan.
ditemukanlah di suatu tempat. Dia dibawa kembali ke kampung dan diantar ke rumah sakit. Dia dirawat di sana. Nah, kurang lebih 2 minggu atau lebih dia dirawat, tiba-tiba menghilang lagi. Dan tidak ada yang kemudian mengetahui di mana. Masyarakat lalu kemudian menyisir hutan. Dari utara, selatan, karena ada beberapa gunung di daerah kami, semuanya kemudian mencari, tidak menemukan. Yang unik begini saudara-saudara, dia ditemukan oleh sebuah proses yang menurut kita aneh ya. Orang kota mungkin menganggap itu tidak masuk akal. Di kampung yang lain ada berita bahwa seorang bapak bermimpi. Mimpinya tentang orang yang hilang ini. Apa yang dia mimpikan? Katanya bapak itu ada di suatu hutan. Di kawasan ini. Maka ramai-ramailah orang mencari. Saya pun ikut, saudara-saudara. Sebagai anak kecil saya mengajak beberapa teman ikut. Ikut orang-orang yang ramai mencari. Dan ketemu. Apa yang terjadi? Dia udah meninggal. Bunuh diri, gantung diri pakai akar di sebuah pohon. Nah, lalu kemudian diambil, dibawa pulang, dikuburkan. Nah, saya waktu itu perasaan saya biasa-biasa saja. Saya kembali ke rumah, ibu saya tanya dari mana? Saya pergi, karena ngapain kamu ikut? Dalam bahasa daerah, kenapa kamu ikut? Arawen unukan jauh ya ukede. Sudah, saya merasa biasa-biasa saja, saya makan. Tetapi pada waktu malam ketika saya tidur, saya dihantuin. Sepertinya orang itu datang kepada saya. Itu membuat saya takut, saya lompat dari tempat tidur lalu kemudian masuk ke kamar orang tua. Saya ada di antara mereka. Dan ketakutan itu makin hari makin menjadi dalam waktu yang sangat lama saudara-saudara. Kurang lebih 1 bulan. Saya dirundung oleh keadaan yang seperti itu. Saya ketakutan luar biasa. Nggak berani pergi kemana-mana. Saya hanya melihat dari rumah teman-teman saya main. Saya nggak berani keluar. Tidak berani untuk lepas dari orang tua. Kalau orang tua tidak ada atau saudara saya tidak ada, saya rasanya mau mati. Jadi itu ketakutan yang luar biasa saudara-saudara. Sampai pada suatu waktu saya berpikir saya mau mati. Saya mau mati saja. Karena apa? Saya merasa takut yang luar biasa, tidak bebas. Teman-teman bermain kelereng, bermain lado, waktu itu ada permainan batok kelapa yang dibuat sedemikian rupa untuk permainan anak-anak. Saya tidak bisa, padahal itu permainan yang saya sangat sukai. Nah, untunglah guru-guru sekolah minggu selalu mengajarkan begini. Kalau kamu takut, kamu menghadapi suatu persoalan, bahkan kamu sakit, berdoalah, ucapkan saja doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami lah yang saya ulang-ulang. Saya ulang-ulang, puji Tuhan. Setelah saya menekuni doa-doa seperti itu siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, terus-menerus perasaan takut itu berkurang. Dan akhirnya hilang. Jadi saudara-saudara, kalau perasaan takut itu begitu kuatnya, saya kira ini akan menjadi alasan untuk kita memahami mengapa orang banyak yang bunuh diri. Menghabisi hidupnya karena dia tidak sanggup lagi. Nah, ada banyak ketakutan-ketakutan yang lain yang saya kira menarik ya untuk kita renungkan. Ada yang kalau di dalam bahasa Ibrani, ketika Yesus menemui murid-muridnya dan mengatakan, jangan takut menggunakan kata fobo, yang kita kenal dengan fobia. Nah itu juga jenis-jenis ketakutan, ada fobia yang dalam taraf rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Ya, ada fobia ketinggian, ada fobia air, ya, ada fobia kecoa, ada fobia tikus. Ya, istri saya fobia tikus, itu lucu sekali. Saya kadang-kadang kalau naik motor boncengan sama dia, tikus di situ dia mau lompat. Aduh, saya kira bahaya itu, saudara-saudara. Saya bilang, aduh, hati-hati ini. Nah, jadi ini saya cerita saja ya, nggak apa-apa ya. Sekali waktu dia bangun pagi, dia suka bangun jam 4, lalu masak, saya ikut bangun, kemudian dia buatkan teh. Saya duduk di meja, dia di dapur, lalu saya minum teh. Sementara dia masak, dari pintu di samping, pintu di samping, jadi di belakang istri saya, tikus masuk. Lalu saya lihat, saya pikir kalau umpamanya istri saya lihat tikus itu, dia akan melompat-lompat dan ini berbahaya. Akhirnya dengan diam-diam saya memberi isyarat kepada tikus. Saya bilang begini, lucunya tikus itu nurut, tikusnya diam. Saya bilang begini, geser.
Saya kasih bahasa isyarat. Tikusnya mundur begitu saudara-saudara. Dan kemudian keluar dari pintu. Saya merasa geli ya. Saya pikir, wah tikus juga kalau diajak kerja sama mau ya. Jadi saudara-saudara, istri saya fobia tikus ya. Saya bilang istri saya, janganlah fobia tikus. Fobia dolar kayak begitu atau uang gitu ya. Jadi kalau saya ngasih gaji, aduh dia takut, jangan pak, saya takutkan itu. Bagus buat saya begitu ya saudara-saudara. Nah fobia-fobia harus dilawan. Kata orang, fobia itu harus dilawan dengan cara mendatangi apa yang menjadi sumber fobia, sumber ketakutan. Kalau tikus itu fobianya, maka kita harus memegang tikus itu. Ya, saya pernah nonton dulu sebuah acara TV, orang yang takut ulat, malah dikasih ulat ke badannya. Dia betul-betul ketakutan, tapi dia setelah itu bebas. Ya, saudara-saudara, oke lah, banyak hal yang bisa kita bicarakan soal ketakutan, tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, ketakutan itu kita harus lawan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan doa, dengan iman, dan dengan ibadah, termasuk dengan pelayanan. Ada banyak orang yang takut ketika dia melayani, dia diberikan pemulihan. Setahap demi setahap dia kemudian mendapatkan kekuatan dan sampai akhirnya hilang. Atau paling tidak dia tidak mengalami ketakutan yang amat sangat. Bangsa Israel dalam bacaan tadi itu berada dalam sebuah ruang jiwa atau suasana psikis di mana mereka ketakutan akan banyak hal. Ketakutan akan ancaman-ancaman, akan bahaya. Bahkan juga sebenarnya mereka mengalami ketakutan karena dosa-dosa mereka lalu akan mendapat hukuman dari Tuhan. Tapi dikatakan dalam bacaan tadi bahwa Tuhan sedang memproses mereka. Juga akan membuat pemurnian sehingga akan ada kelompok tertentu yang disisakan oleh Tuhan dari Israel. Itulah yang akan dibuat oleh Tuhan menjadi umat yang kudus, yang taat kepada Tuhan, yang kemudian dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kadangkala begitu saudara-saudara, hidup ini kalau kita begitu dalamnya dalam kejahatan, Tuhan akan proses kita. Ya, kalau kita mendengarkan Tuhan, Dia akan mengangkat kita. Kalau tidak, Dia akan membuat kita sungguh-sungguh berada dalam keadaan yang berat. Bukan karena Tuhan mau menyiksa kita, bukan. Sebab Tuhan tidak bisa membenarkan kejahatan. Tolong ingat itu. Tuhan tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Jadi makanya kadang-kadang kalau ada orang yang kena masalah, aduh Tuhan mohon ampun, saya memang salah. Oh itu bagus. Artinya dia menyadari kesalahannya dan memang seringkali peristiwa, penyakit, apapun yang menjadi persoalan adalah untuk menyadarkan kita tentang kejahatan-kejahatan, juga kesalahan-kesalahan kita. Tuhan tidak sedang menyiksa kita ketika kita sakit. Kalau itu Tuhan izinkan ya, Tuhan tidak sedang membuat kita terbeban ketika kita mengalami pergumulan. Sebab yang Tuhan mau tolak adalah kejahatanmu. Yesaya 59 kalau tidak salah ayat 1-2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang memisahkan engkau dengan Tuhanmu adalah kejahatanmu. Jadi Tuhan tidak akan pernah berkenan kepada orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Dia tangkap kita supaya kita bebas dari kejahatan. Tapi kalau kita bertahan, dia akan cengkram kita. Nah disitulah problema terjadi. Saya memegang kejahatan, juga memegang Tuhan. Selama saya tidak melepaskan kejahatan, sanalah kita akan merasakan masalah-masalah yang disebut dengan beban teguran Tuhan yang sangat besar. Saudara-saudara, singkat cerita, lalu orang Israel diperkuat oleh Tuhan. Makanya dalam ayat 16 dikatakan begini, dalam ayat 16 juga ayat-ayat berikutnya, pada hari ini akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara-saudara, Tuhan Maha Kuasa, dan itu dinyatakan kepada bangsa Israel ketika mereka berada dalam sebuah ketakutan. Ketakutan mereka itu bukan cuma ketakutan biasa,
termasuk ketakutan karena mereka lama dalam penindasan, ya, sampai-sampai memiliki semacam penyakit minority complex, ya, kompleks minority, penyakit sebagai orang minoritas, ya. Orang Kristen di Indonesia itu saya kira dijangkiti oleh penyakit seperti ini. Aduh, nggak usah, kan kita minoritas. Jadi karena kita merasa berada dalam strata minoritas, belum lagi seringkali mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil, itu berlangsung dalam waktu lama, sehingga kita tidak kuat, tidak punya kemampuan untuk bangkit. Ya udahlah, kita ini apalah begitu, ya. Jadi saudara-saudara, hati-hati. Jangan sampai kita dihinggapi oleh penyakit seperti ini. Semua orang mempunyai ruang yang sama. Nah, kalau orang menekan, beribadahlah kepada Tuhan, berbicaralah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, maka Dia yang akan membuat kita mendapatkan jalan. Karena apa? Di ayatnya yang ke-9, Tuhan mampu mengubahkan segala sesuatu. Saya bacakan ayatnya yang 9, itu menarik sekali untuk kita renungkan, ya. Dikatakan di ayatnya yang ke-9 sebagai berikut. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Orang-orang jahat, kalau Tuhan mau ubahkan, Tuhan sanggup. Jangan-jangan nanti kita yang percaya ini tidak mendapatkan karunia Tuhan. Malah orang lain yang dibuat Tuhan berubah, yang kita anggap jahat, yang kita anggap bukan umat Tuhan, malah Tuhan ubahkan. Dan seringkali memang seperti itu, saudara-saudara. Banyak contoh dalam pengalaman sejarah gereja, orang-orang yang katakanlah kita sebut sebagai orang yang bukan umat Tuhan, malah diambil oleh Tuhan, diubahkan dan dibaharui. Ya, kita bisa melihat itu sampai sekarang. Tuhan berkuasa melakukan itu, mengubahkan. Nah, kalau memang Tuhan berkuasa mengubahkan itu, mengapa kita khawatir, apalagi memiliki minority complex? Tuhan akan sanggup menolong kita, membukakan jalan. Jadi kalau ada jalan buntu, jangan mudah menyerah. Orang Israel lari dari Mesir, dikejar oleh tentara Firaun. Ketika sampai di suatu perbatasan, tidak bisa melewati laut, mereka menyerah, malah marah-marah. Tapi Tuhan meminta Musa untuk mengangkat tongkat. Angkat tongkatmu, maka laut kemudian terbelah, mereka bisa melewati. Ketika mereka sampai di seberang, tentara Firaun mengejar, lalu kemudian air itu tertutup kembali. Angkat tongkat imanmu. Dalam bahasa kita sekarang ini, tongkat Musa adalah tongkat penyerahan diri. Tongkat iman, hanya kepada Dialah kita berserah. Jadi saudara-saudara, Tuhan mampu mengubahkan segala-galanya. Dan yang saya kira lebih menarik lagi di ayatnya yang ke-11, itu sebagai jaminan Tuhan. Saya bacakan ayat 11. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Tidak akan mendapat malu. Ya, saya selalu berdoa, Tuhan, dalam konteks pelayanan saya, Tuhan berikanlah saya hikmat. Saya berusaha untuk belajar seperti Salomo. Bukan minta harta dulu, bukan minta ketenaran, bukan minta pangkat, saya cuma minta hikmat. Ya, sebab Salomo cuma minta hikmat, Tuhan perlengkapi kehidupannya dengan luar biasa. Tuhan berikan saya hikmat. Yang kedua, Tuhan jangan perbuat hamba-Mu ini menjadi malu karena pelayanan. Memang kita seringkali diejek atau difitnah, termasuk juga pelayanan kita mungkin mendapat omongan. Ya, kalau omongan karena kita salah sih ya normal. Kalau kita tidak melayani, lalu kemudian ada yang mengatakan, Pak pendeta Pinehas sekarang menjadi pendeta karpet, hanya mau masuk di rumah-rumah orang kaya. Ya, istilah karpet kan itu mewakili gambaran daripada kehidupan orang kaya, nggak mau datang kepada kami. Nah, itu wajar. Kalau ada kritikan seperti itu, tentu itu bukan membuat kita malu, sebab itu adalah masukan. Nah, tetapi dalam kaitan-kaitan dengan pelayanan yang lain yang dilakukan dalam rangka memuliakan nama Tuhan, seringkali kita mendapatkan semacam penolakan, perlawanan. Saya berdoa, Tuhan,
janganlah hamba-Mu ini menjadi malu dalam pelayanan. Ya puji Tuhan sampai hari ini saya merasa penyertaan Tuhan begitu luar biasa dan besarnya. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan membuat kita malu. Jadi tidak usah takut untuk melaksanakan pertama-tama pelayananmu. Tidak usah khawatir. Dan yang selebihnya tidak usah takut untuk apapun kehidupan ini. Seringkali karena kita tidak yakin kepada Tuhan, hal sepele, hal kecil aja kita tidak berani. Bro, kenapa tidak lanjut studi? Aduh, saya tidak bisa. Saya tidak bisa tinggal di Jakarta. Jakarta macet, aduh luar biasa. Dia udah membuat dirinya takut sendiri sebelum dia berperang. Kalah sebelum berperang. Saya kira itu rugi sendiri. Ya, kita harus fight dalam dunia ini ya. Pandemi ini jangan terlalu ditakutkan. Banyak orang sampai sekarang tidak berani keluar. Kalau dulu Maret, April, Mei, Juni memang kita semua tidak ada yang berani keluar ya. Tidak ada yang berani keluar. Sampai-sampai saya pernah ceritakan, saya keluar depan rumah ada biji kedondong. Orang makan kedondong bijinya dibuat. Wih, saya langsung ngeri, merinding karena kelihatan kayak COVID begitu ya. Jadi takutnya luar biasa. Nah, sehingga banyak orang kemudian tidak berani lagi untuk bertindak. Ada yang malah berpikir untuk pulang kampung, ada malah yang berpikir untuk apalah pokoknya kalau bisa jangan di Jakarta ini karena situasinya kita pulang kampung juga di daerah sudah mulai zona merah saudara-saudara. Jadi boleh khawatir ya, boleh takut dalam arti supaya kita siaga, waspada. Ya kalau kita ketemu perasaan takut itu adalah supaya kita nanti jangan terpapar, supaya keluarga saya tidak tertular, pulang dari mana-mana, mandi, baru kemudian masuk kamar atau menemui keluarga. Jadi saudara-saudara dari mana-mana pulang, nah, itu rasa takut yang penting ya, supaya kita waspada. Pakai 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu perlu kita lakukan dalam masa pandemi ini. Doakanlah supaya masa pandemi ini berakhir dan kemudian kita bisa melaksanakan aktivitas di segala bidang. Aktivitas ekonomi, politik, hukum termasuk kerohanian dengan lapang, dengan keleluasaan karena tidak ada lagi COVID. Kita berdoa supaya vaksin ini segera betul-betul bisa disampaikan atau diberikan kepada masyarakat. Nah, saya akan membacakan Yesaya 41 ayat 10 bagaimana Tuhan beserta dengan kita supaya kita jangan takut. Jangan takut, Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Selalu kalau Tuhan menyebut penyertaannya, Dia akan menolong, Dia akan memelihara kita, dan Ia akan memegang kita dengan tangan kanan kita. Sekarang Tuhan sedang memberikan tangannya kepada saudara. Dalam kondisi seperti ini, dalam persoalanmu, dalam masalah-masalah yang kita terima karena kita dirisain, atau apapun, Tuhan sedang memberikan tangan kanannya. Bukti bahwa Dia serius untuk menolong kita. Apakah kita menyambut tangan kanannya? Apakah kita sungguh-sungguh memegang tangan Tuhan? Ya, apakah kita sungguh-sungguh? Saudara-saudara, memegang tangan Tuhan adalah suatu hal yang sangat perlu dan penting. Supaya kita kokoh kuat di dalam dunia ini dan tidak dirasuki oleh ketakutan-ketakutan. Saya punya cerita begini. Dalam pergaulan saya dengan orang-orang Batak, di daerah mereka ada istilah golom ria-ria. Ria-ria itu sebuah tanaman, tapi bunganya itu tajam. Kalau diambil, kita bisa luka. Jadi untuk memetik bunga ria-ria, itu tidak bisa golom. Golom ria-ria itu kalau kita memegang atau mengambil bunga ria-ria dengan tangan yang agak longgar, tapi kita akan terluka. Jadi bukan golom ria-ria, mereka mengatakan harus gomos. Gomos ria-ria, harus dikekep ya bahasa Jawa. Ndak komo-komo kojo, ane kita mantoo, ndak komo-komo kojo. Baru bisa diambil. Atau pengalaman kecil saya, kalau saya mau buat pagar di kebun sayur, maka saya pergi ke pohon bambu, menebang pohon bambu, membersihkannya lalu membelahnya. Setelah itu saya akan menarik bambu-bambu yang saya sudah belah. Ya, kita tahu ya, kalau yang pernah punya pengalaman seperti saya tahu, itu bambu yang dibelah itu
sisinya itu tajam bagaikan silet. Jadi kalau kita menariknya kurang kuat, tangan kita bisa tersayat. Oleh karena itu saya harus menarik dengan menggenggam bambu itu, ndak komo kojo, baru saya tarik. Ya, saya tarik sampai di tempat di mana saya mau membuat pagar. Banyak orang Kristen terluka, walaupun dia beriman tapi tidak kokoh berkuat, berpegang pada tangan Tuhan. Harus gomos, harus kekap tangan Tuhan. Hakomo kojo, pale impue. Itulah yang akan membuat kita kuat. Jangan takut. Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita semua. Dalam keadaan saudara apapun. Tuhan sedang menawarkan tangannya. Aku akan memegang engkau dengan tangan yang kuat. Dia memegang kita dengan erat kuat. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita menyambut tangan Tuhan dan memegang erat tangannya? Dalam pengertian lain, apakah kita beriman sungguh-sungguh? Beda po beriman sungguh-sungguh. Sako mo minggu be, sako me kakai be, sako mo bahasa Alkitab surah magali be mo. Karena apa? Karena mungkin mengalami kesusahan yang panjang, sudah tidak beribadah lagi, tidak berdoa. Itu bukti bahwa kita tidak sungguh-sungguh memegang tangan Tuhan. Jangan takut. Tuhan menolong kita, pegang Dia. Dalam pengertian yang lain adalah beriman teguh kepada Dia, juga dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan sedang datang. Dalam masa Advent, Tuhan menunjukkan kehadirannya hanya untuk menolong kita. Bangkitlah saudara-saudara dari ketakutan-ketakutanmu dan berserahlah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Persembahan pujian juga kita skip. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Dan bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur. Saya membacakan ayat persembahan hari ini. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap,
Kita akan berdoa mendoakan persembahan kita, juga kita akan menaikkan doa syafaat, serta mengakhiri seluruh doa kita dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini, untuk firman-Mu, biarlah kami tetap teguh di dalam Tuhan, menghadapi segala hal. Jika kami berada dalam ketakutan karena dunia yang kami hadapi memberikan banyak celah, bahkan juga ruang di mana banyak ketakutan yang muncul di sana, atau banyak hal yang mengkhawatirkan kami, mencemaskan kami, entah itu di dalam keluarga sendiri, di lingkungan pekerjaan, atau dalam pelayanan-pelayanan di kehidupan yang luas. Kami percaya Tuhan yang telah berfirman, jangan takut, adalah Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan hidup kami, masa depan kami, situasi kami. Karenanya Tuhan, bersama-sama di Minggu Advent yang ketiga ini, kami menyatakan penyerahan diri kami. Tuhan, kami hidup seturut dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu. Bapa, kami mendoakan kehidupan pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Gloria Jakarta. Tuhan berkati, Tuhan menyertai kami dalam segalanya. Berkatilah kami juga dalam menjalani bulan Natal ini, bulan Desember. Berkati kami untuk melayani, berkati kami untuk bersama-sama dalam mewujudkan panggilan Tuhan. Berkati pendeta-pendeta, berkati para majelis, penatua diaken, berkati pengurus komisi, bahkan memberkati kami semua bersama-sama dengan keluarga. Kami mendoakan yang sakit, Ibu Velma Pasoa Valenta, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Mungkundapu, Bapak Nguru dan Ibu Deborah Nguru Kanam, Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Tondawani, Ibu Masrin Rakota, Bapak Aris Towaki, Bapak Ronald Samudi, Lisa Agustina Mauren Nelo, dan Steny Abraham Efraim Talumepa. Kami juga mendoakan Abner Penyami. Tuhan, biarlah jamahan-Mu, tangan Tuhan yang kokoh, yang berkata, aku memegang Engkau dengan tangan kananku, juga dinyatakan kepada saudara-saudara kami yang sakit, sehingga mereka beroleh kekuatan. Kami mendoakan yang dalam pemulihan, Saudara Marcel Mangela, Ibu F. Penyami Sigelipu, Bapak Pendeta MC Nubi, Ibu Ati Bungkundapu Tabiu, anak Aneska Penyami, Bapak Berto Sovolino, Ibu Diana Sovolino Penyami, Kian Sovolino, Carol Sovolino. Tuhan, biarlah mereka beroleh pemulihan-Mu yang sepenuh-penuhnya dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun, tanggal 7 Desember 2020, Bapak Lukas Labiro, 8 Desember 2020, Saudara Yusril Abdian Sabunde, 10 Desember 2020, Saudari Firna Christine Natalia Kolombo, 11 Desember 2020, Ibu Dewi Murni, 12 Desember 2020, Saudara Ola Dago Tonuno, 13 Desember 2020, Bapak Immanuel Kombu. Tuhan, berkatilah mereka dalam seluruh kehidupannya, dalam segala persiapan, rencana-rencana, bahkan juga pekerjaan-pekerjaan. Tuhan menyertai. Kami mendoakan seluruh keluarga yang mengalami dampak ekonomi daripada pandemi COVID-19, Tuhan tolonglah. Tuhan memberkati gereja-gereja dalam kepedulian mereka, termasuk GKST Gloria dengan aksi Gloria pedulinya. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pemuda. Tuhan memberkati pengurus pemuda dan seluruh seksi-seksi serta anggotanya. Tuhan, Engkau memberkati semua pemuda di perantauan dimanapun berada. Tuhan, Engkau menyertai menolong mereka. Kami mendoakan semua orang tua kami, baik yang ada di dekat kami maupun jauh kami, juga yang ada di kampung-kampung. Tuhan tolonglah, Tuhan berikan sukacita di hati mereka. Kami mendoakan semua anak-anak, Tuhan berkati mereka, dari yang masih kecil sampai yang sudah bekerja,
yang sedang menempuh studi atau sedang menantikan pekerjaan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Berkati panitia pembangunan, berkati pos kebaktian GKST Cibubu dan sekitarnya. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan di lingkungan Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, kami bersyukur atas terselenggaranya pilkada pada beberapa hari yang lalu. Biarlah semuanya itu menjadi anugerah bagi kami bangsa Indonesia. Kami mendoakan pelayanan GKST secara keseluruhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu. Berkatilah penginjilan-penginjilan dilakukan juga di daerah-daerah misi penginjilan GKST. Kami tetap mendoakan Tuhan, tolonglah kami, tolonglah negara kami, aparat kami dalam mengatasi terorisme di Poso dan juga yang baru-baru terjadi beberapa waktu yang lalu di Sigi Lempantongoa. Tuhan, menghiburkan keluarga yang mengalami penderitaan karena ada yang menjadi korban dari pihak mereka. Tolonglah kami ya Bapa. Bapa di sorga, kami mendoakan semua saudara yang beribadah saat ini. Tuhan memberkati. Kami mendoakan keluarga besar El Safan. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Tuhan memberkati Pak Ritson dan seluruh jajaran pengurus, juga para yayasan dan pengasuh-pengasuh. Tuhan memberkati. Bapa, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara yang bersyukur karena anugerah dan berkat Tuhan yang melimpahi kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong mereka. Kami mendoakan semua saudara-saudara yang memberikan persembahannya, yang menopang pelayanan kami, aksi Gloria Peduli, dengan memberikan bantuannya. Tuhan memberkati semua saudara-saudara dimanapun berada, dalam kehidupan, keluarga, pekerjaan, dan rencana-rencana yang ada. Kami mendoakan semua keluarga-keluarga muda. Kami mendoakan juga keluarga Posman Sidabalok dan Ibu Elan Langkai. Tuhan memberkati keluarga-keluarga muda yang lainnya. Bahkan juga yang baru saja kemarin menerima peneguhan pemberkatan nikah, Peter Hans Pamona dan Fikri Jualia Stuti. Tuhan memberkati semua mereka dalam keberadaannya. Kami mendoakan para tenaga medis. Tuhan kami mendoakan mereka dalam pekerjaannya. Kami mendoakan Dr. Alpinus Kambuji, Dr. Dian Sigilipu, Dr. Meli Stefani Pagala, Dr. Firna Kolompo, Erwan Lawasa, Ibu Yolanda Pendaleke, Ibu Risma Tadayu, Saudari Yuliana Keayo, Del Yuni Hoti, dan yang lain-lainnya, di mana mereka berjuang untuk melaksanakan tugas termasuk memberantas COVID ini melalui apa yang mereka kerjakan. Tuhan berkati mereka dimanapun berada. Bapa, inilah kami. Hidup kami hari ini kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kami berserah kepadamu, membawa doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Kasih Kristus, Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 13 Desember 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Phineas Jenjeni, teman-teman yang bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera, dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan kasih Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, Minggu 20 Desember 2020, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Pendeta Phineas Jenjeni. Ibadah akan dilaksanakan secara onsite di Kapel Rumah Sakit PGI Cikini
dengan pembatasan kehadiran maksimal 30 orang dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ibadah onsite ini juga akan disiarkan secara live streaming sehingga jemaat tetap dapat mengikutinya dan beribadah di rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat dan simpatisan yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 7 sampai dengan 13 Desember 2020. Ulang tahun kelahiran tanggal 7 Desember 2020 Bapak Lukas Labiro. Tanggal 8 Desember 2020 Saudara Yusril Atiansa Wunde. Tanggal 10 Desember 2020 Saudari Firna Christine Natalia Kolompo. Tanggal 11 Desember 2020 Ibu Dewi Murni. Tanggal 12 Desember 2020 Saudara Ola Dago Toruno. Tanggal 13 Desember 2020 Bapak Immanuel Kombu. Tahun pernikahan, kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Perjamuan Kudus Akhir Tahun. Perjamuan Kudus Akhir Tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu terakhir tahun 2020, yaitu Minggu 27 Desember 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjeni. Pelayanan perjamuan kudus akhir tahun ini akan dilaksanakan secara onsite di kapel Rumah Sakit PGI Cikini dengan pembatasan kehadiran maksimal 30 orang dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Perjamuan kudus ini juga akan dilakukan secara online, disiarkan secara live streaming melalui akun Facebook Group GKST Jemaat Gloria Jakarta. Bagi jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus dari rumah masing-masing agar menyiapkan roti dan anggur perjamuan, Majelis Jemaat akan mengirimkan panduan pelaksanaannya. Dimohon seluruh warga jemaat mempersiapkan diri dan hati untuk menyambut roti dan anggur perjamuan kudus akhir tahun ini. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan, baik persembahan syukur atas HUT kelahiran atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dan kolekte ibadah, ataupun bantuan dana untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhlah dalam iman dan wujudkanlah nilai-nilai pertobatanmu. Bukalah hati bagi kedatangannya, jadikanlah dirimu sebagai aplikasi bagi sesama. Pulanglah dan muliakanlah Kristus yang telah rela datang dalam kesengsaraan. Anak Maria dalam palungan, miskin dan hina, namun besar, rela sengsara bagi manusia, dihapuskannya dosa besar. Hidupnya suci waktu di dunia, hatinya murni dan merendah. Kini mulia penebus kita, musuhnya tunduk selamanya.
dan nubuat Ia Mesias. Para malaikat memujinya, layaklah Ia dimuliakan. Kita miliknya, bahagia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita Minggu Advent 3 pada hari ini. Kami atas nama yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Thank you.